saya dulu waktu SMP, waktu SMA, saya bukan hanya mencobai narkoba, tapi saya terjerumus dalam narkoba. Dan bukan hanya narkoba, saya juga pecandu alkohol. Saya suka minum. Jadi saya suka ganja, saya suka minum. Hubungan saya sama orang tua sejak saya SMP sampai saya SMA kuliah itu sangatlah tidak baik. Artinya mereka memang sebagai orang tua menyayangi saya, memberikan perhatian buat saya, dan tentunya mereka ingin yang terbaik bagi saya. Namun cara mendidik mereka terhadap saya itu tidak terterima dengan hidup saya, sehingga pada akhirnya pola-pola kekerasan yang diberikan almarhum papi ke saya membuat hubungan kita menjadi renggang dan hubungan kita menjadi jauh. Mulai dari saya mungkin sekitar usia 11 sampai 20 tahun, saya sama almarhum papi dan juga khususnya di rumah ya, easy come easy going aja. Jadi lu gua aja. Jadi saya sama almarhum papi ya kalau ketemu dia hanya ada maunya aja. Kalau saya butuh uang, saya butuh jalan-jalan, saya butuh fasilitas layaknya anak remaja, pasti saya baik-baik. Tapi kalau di luar itu, saya nggak pernah merasa damai, saya nggak pernah merasa nyaman, saya nggak pernah merasa this is my home, karena ngebetein banget almarhum papi saya itu. Dan pada saat itu mami saya juga nggak bisa bersikap, karena almarhum papi saya itu orangnya sangat keras sekali. Wah, ini berat nih. Pernah dendam sama almarhum papi. Saya bukan dendam, tapi dendam banget gitu sama almarhum papi. Buat saya tuh almarhum papi tuh banci banget gitu. Maksudnya gini, saya kan anak remaja, saya kan anak muda, saya setiap salah dipukulin ya. Setiap salah saya dapat tempeleng, dapat tampar, dapat makian, seluruh benda menyentuh tubuh saya, sapu, rotan, ban pinggang, saya dipukul pada saat itu. Itu yang membuat saya pada akhirnya tanpa disadari orang tua saya itu menaruh benih-benih dendam, benih-benih kebencian terhadap dirinya sendiri di dalam hati saya. Dan saya benar-benar kecewa pada saat itu, apalagi saya melihat almarhum papi saya itu kasar sama mami saya. Memang sih papi saya baik, suka memberikan apa yang kami perlukan, tetapi kalau outputnya kasar, keras, barbar, itulah yang membuat saya pada akhirnya tidak bisa memaafkan almarhum papi saya pada saat itu ya. Jadi saya sama almarhum papi saya itu semenjak saya SMA sampai saya kuliah itu, saya sampai matinya almarhum papi saya tidak bertegur sapa. Satu rumah tapi tidak bertegur sapa. Saya kasih contoh, misalkan pagi kita mulai kehidupan hari baru pagi-pagi. Jadi saya bangun pagi hari, papi saya kerja jam 6 pagi, jam 5 pagi saya harus udah bangun. Saya harus cabut dari rumah supaya saya nggak ketemu dia. Saya harus cabut duluan jam 5 pagi, dan saya cabut nggak ketemu dia. Nanti kalau dia pulang jam 6, jam 7 sore, saya pulangnya jam 9 malam. Jadi saya usahakan betul saya nggak ketemu papi saya setiap hari. Jadi selama 3 tahun lebih, 4 tahun lebih saya simpan dendam di hati saya, dan saya tidak bertegur sapa sampai almarhum papi saya pada saat itu meninggal dunia. Selain mami papi ya, almarhum papi dan mami, dan juga tentu ketiga saudara-saudariku, orang yang paling dekat dalam hidup saya adalah oma saya. Kalau ditanya peranan oma dalam kehidupan seorang Pastor Veronan, sangat besar sekali ya. Jadi dari SD, saya tuh ada di tangan oma saya. Saya bersyukur mami dan almarhum papi saya itu sebagai orang tua, memang mereka bertanggung jawab. Mereka bekerja, mereka memberikan saya nafkah, memberikan saya fasilitas banyak, sampai pada akhirnya saya ada di tangan
oma saya. Oma saya lah itu yang mendidik saya. Oma saya lah itu yang mengajarkan saya tentang Yesus Kristus. Oma saya itulah yang senantiasa selalu mendoakan saya dari saya kecil, dari saya SD, dari saya SMP, sampai saya SMA, sampai saya lulus SMA, sampai saya kuliah. Oma saya itulah yang pada akhirnya mengajarkan saya kebaikan, mengajarkan saya untuk tidak boleh nakal, tidak boleh bandel, tidak boleh hidup arogan, dan lain sebagainya. Itu oma saya yang paling berharga. Beberapa kali saya hampir mati. Yang terakhir, saya pakai heroin, pakai putau. Saya suntikan di tubuh saya sampai saya mau mati pada saat itu. Saya nggak punya sukacita, nggak punya damai sejahtera di lingkungan keluarga saya.